Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Hidayati, NIM 3193121017 dari kelas B reguler 2019, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Adapun video kali ini yaitu berisikan tugas mata kuliah kewirausahaan, yaitu Critical Book Report, dengan judul buku Pengantar Kewirausahaan dalam Meningkatkan Pemahaman Kewirausahaan. Nah, berikut ini merupakan cover buku yang akan kita bahas dalam video ini. Sebelum kita melakukan critical book report, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengidentifikasi identitas buku yang akan kita gunakan. Seperti yang teman-teman lihat, di sini judul bukunya Pengantar Kewirausahaan dalam Meningkatkan Pemahaman Kewirausahaan. Penulisnya Profesor Dr. Abdul Muin Sibue, MPD, dan Dr. Randus Dadang Mulyana, MPD. Penerbitnya Perdana Publishing, tahun terbit 2018. Urutan cetakan buku yaitu cetakan pertama dan tebal buku 280 halaman. Selanjutnya berikut ini bab yang ada di dalam buku. Dapat diketahui buku ini terdapat 12 bab. Yang pertama ada konsep kewirausahaan, bab 2 perilaku kerja prestatif, bab 3 semangat wirausaha, bab 4 komitmen dalam usaha, bab 5 sikap mandiri, bab 6 pendirian usaha, bab 7 peluang usaha, bab 8 resiko dalam usaha, bab 9 aspek-aspek perencanaan usaha, bab 10 proposal usaha, bab 11 usaha kecil, dan bab 12 mengevaluasi hasil usaha. Baik, kita akan membahas yang pertama ada bab 1 konsep kewirausahaan. Nah, dalam bab 1 ini terdapat 4 bab sub pembahasan. Nah, yang pertama itu ada pengertian kewirausahaan, yang kedua faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha, ketiga ada ciri-ciri wirausaha yang berhasil atau unggul, dan yang terakhir ada faktor-faktor menyebabkan kegagalan usaha. Bab selanjutnya yaitu perilaku kerja prestatif. Di dalam bab ini ada 3 sub pembahasan. Yang pertama, pengertian perilaku kerja prestatif, kedua, menanamkan perilaku kerja prestatif, dan yang terakhir ada pentingnya bekerja prestatif. Bab 3, semangat wirausaha. Nah, di dalam bab ini hanya 2 yang dibahas. Yang pertama ada kreativitas dan inovasi, dan yang terakhirnya itu ada motivasi sikap. Selanjutnya yaitu bab 4 komitmen dalam usaha. Berbeda dengan bab-bab sebelumnya, bab ini sudah ada penambahan sub, yaitu tadi hanya 4 dan 3. Di bab ini ada 6 pembahasan. Yang pertama dibahas mengenai pengertian komitmen tinggi, yang kedua membahas mengenai faktor-faktor komitmen tinggi, ketiga menerapkan perilaku tepat waktu, 4 menerapkan perilaku tepat janji, 5 menerapkan kepedulian terhadap mutu hasil kerja, dan yang terakhir dalam bab ini dibahas mengenai menerapkan komitmen tinggi terhadap pengendalian diri. Bab yang selanjutnya atau bab 5 yaitu sikap mandiri. Nah, dalam bab ini cukup banyak yang dibahas. Yang pertama ada mengenai mengembangkan kepercayaan diri. Yang selanjutnya ada pengembangan sikap percaya pada diri sendiri. Yang ketiga, pengembangan rasa percaya pada diri sendiri. 4 mengembangkan sikap kemauan diri. 5 mengembangkan sikap kerja positif. 6 mengukur kemampuan dan kelakuan pribadi. Dan yang ketujuh yaitu mengembangkan sikap positif. Bab 6 yaitu pendirian usaha. Nah, di dalam bab ini ada 6 poin yang dibahas. Yang pertama yaitu prosedur pengurusan izin usaha, yang kedua sistem pengelolaan keuangan, ketiga memilih serta menetapkan tempat usaha, yang keempat pengelolaan fasilitas dan bahan baku produksi,
Yang kelima, merekrut dan menempatkan SDM atau sumber daya manusia ataupun tenaga kerja. Nah, yang terakhir yaitu mempersiapkan administrasi usaha. Bab 7, peluang usaha. Di dalam bab 7 ini ada 6 poin yang dibahas. Yang pertama yaitu peluang dan resiko usaha. Kedua, faktor-faktor keberhasilan serta kegagalan usaha. Ketiga, mengembangkan ide dan peluang usaha. 4. Menganalisis kemungkinan keberhasilan serta kegagalan. 5. Memetakan peluang usaha. Dan yang terakhir, pemanfaatan peluang secara kreatif serta inovatif. Nah, yang selanjutnya bab 8 dengan judul yaitu resiko dalam usaha. Ada beberapa poin. Yang pertama dibahas mengenai mengelola keuangan. Yang kedua, menganalisis potensi pasaran. Yang ketiga, memasarkan produksi jasa. 4. Menganalisis pesaing. 5. Mengelola proses produksi. 6. Mengelola administrasi kantor. Dan yang terakhir, pengenalan analisis SWOT. Bab 9. Di bab ini ada 12 poin yang dibahas. Yang pertama dibahasnya mengenai tujuan dan sasaran usaha. Yang kedua, bentuk badan usaha. Ketiga, struktur organisasi sederhana. 4. Produk dan jasa. 5. Pengelolaan persediaan. 6. Proses produksi. 7. Penyimpanan produk. 8. Penetapan bentuk badan usaha. 9. Perizinan usaha. 10. Surat menyurat. 11. Pencatatan transaksi keuangan. Dan yang terakhir, pajak pribadi dan pajak usaha. Selanjutnya bab 10 dengan judul proposal usaha. Nah, di sini teman-teman ada 3 yang dibahas. Yang pertama dibahasnya prospek usaha, yang kedua sistematika penyusunan proposal usaha, dan yang terakhir yaitu bagaimana cara membuat proposal usaha. Bab 11 dengan judul usaha kecil. Di sini ada 3 poin yang dibahas teman-teman. Yang pertama yaitu mengenai definisi usaha kecil dan menengah atau UKM dan penerapan fungsi manajemen. Yang kedua, perencanaan usaha, dan yang terakhir di sini dibahas mengenai penyusunan serta manfaat perencanaan usaha. Kemudian masuk kepada bab yang terakhir atau bab 12 dengan judul mengevaluasi hasil usaha. Di sini ada 3 poin yang dibahas. Yang pertama mengenai rasio keuangan, yang kedua teknik menyusun laporan, serta yang terakhir yaitu pengembangan kegiatan usaha. Setelah kita mengetahui bab-bab dalam buku ini, maka selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai kelebihan buku. Di sini saya sudah merangkum beberapa poin mengenai kelebihan buku. Yang pertama, tampilan depan atau cover buku yang menarik. Yang kedua, aspek layout dan tata tulis sudah baik, di mana buku ini baik layout maupun tata tulisnya sudah rapi sehingga kita nyaman untuk membaca buku ini. Yang ketiga, font yang digunakan dalam penulisan buku juga baik. Dalam buku ini sendiri menggunakan Times New Roman sebagai fontnya. Nah, yang keempat adanya gambar. Gambar di dalam buku ini membuat kita sebagai pembaca menjadi lebih paham isi dari yang disampaikan penulis buku. Setelah itu juga membuat kita menjadi tertarik untuk membaca buku, tidak hanya tulisan saja namun terdapat gambar juga. Nah, yang terakhir itu adanya pemberian contoh pada pembahasan materi sehingga lebih mudah memahami. Selanjutnya yaitu kekurangan buku. Secara keseluruhan buku ini sudah amat baik, namun terdapat satu aspek saja yang perlu diperbaiki, di mana adanya gambar-gambar yang tidak berwarna. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya gambar tersebut dirubah menjadi gambar yang berwarna sehingga kita menjadi tahu maksud dari gambar tersebut, pesan apa yang disampaikan dari gambar tersebut, dan kita juga nyaman gitu dalam membaca buku ini. Kesimpulan dari buku ini sangat baik untuk dibaca, di mana dengan kita membaca buku ini kita mengetahui informasi-informasi mengenai kewirausahaan lebih jauh lagi.
karena dari isi sendiri buku ini sudah sangat baik menurut saya, di mana semua yang berkaitan tentang kewirausahaan dibahas di sini. Sekianlah tugas Critical Book Report mata kuliah kewirausahaan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.